Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Safari, guru PAI di UPT SMP Negeri 13 Gresik dan juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Akan memperagakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas UKIN, uji kinerja. Berikut, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Tetap semangat? Jangan jadi anak sombong. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, Pak Safari kepingin tahu beberapa di antara kalian kehadirannya masuk semua atau enggak ini. Saya absen. Abdurrauf Al-Mughni, ya. Ahmad Faiz Syaraf, Alia Marcella, Aprilia Cika, ya. Afisa, Azra Aulia, Danisha Fahma, Zulfahmi Alamsyah, tidak masuk. Ada surat izin? Tidak ada. Bolos ya. Nah, ini nanti perlu disampaikan ke guru BK ya, biar ditindaklanjut. Barangkali sakit atau mungkin ada beberapa yang belum disampaikan ya. Kemudian Hafidatul Maimunah, Raditya Kenzi Abdullah, Salsabila Putri, Satria Muhammad Ridwan, Syifa Jannah, Silmi Dania, Safaatul Fitri, Tibil Kulub, tidak masuk. Berarti 4 anak ya, nggak masuk. Kemudian yang terakhir Sania Putri, iya, alhamdulillah. Anak-anak sekalian yang tidak masuk hari ini, kalau memang sakit, kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh. Kalau punya masalah, mudah-mudahan terselesaikan. Amin Allahumma amin. Ya. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran, mari kita awali dengan doa dan dilanjut dengan membaca surat pendek. Mulai surat Al-Zalzalah sampai An-Nas. Paham tuh? Iya. Kita mulai doa bersama, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lanjut surat pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin ma amanu
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Anak-anak, ini salah satu program dari Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten Gresik. Targetnya kalian mampu menulis, membaca, bahkan menghafalkan, dan pada poin intinya nanti bisa mengamalkan, ya. Dah, sebelum kita masuk ke materi inti tentang apa, anak-anak? Tentang beriman kepada Rasul Allah, Nabi dan Rasulullah. Tetapi sebelum itu, masih ingat minggu yang lalu kita mempelajari tentang apa? Lupa. Coba dicek di bukunya. Ayo, sekarang bukunya kitabnya dibuka. Harus nyambung ya. Bab yang kemarin dengan yang sekarang, bahkan pekan depan. Karena semua pelajaran agama itu pada hakikatnya berkesinambungan. Bab inspirasi Al-Quran, ya. Indahnya beragama secara moderat, ya. Inspirasi Al-Quran. Maka ini tadi Pak Safri mengajak kalian untuk bersama membaca Al-Quran, ya. Diingat-ingat. Dan sekarang kita mempelajari tentang bab apa? Bab apa, anak-anak? Iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Tetapi sebelum itu kelihatannya mulai loyo karena memang ini jam tengah, ya. Ya, mulai capek. Semuanya berdiri sesuai is breakingnya Pak Safri. Nanti yang salah maju ke depan, ya. Tunjukkan kalian mana gigimu. Nih, gitu ya. Bisa? Mana gigimu? Tangannya gini, gitu. Bisa? Semangat. Mana gigimu? Kau punya gigi? Punya? Lah, tunjukkan. Mana gigimu? Mana matamu? Ya. Mana senyummu? Senyum terus? Gitu ya. Dan anak, kita lanjut. Ini yang paling penting, fokus, melatih ke fokus. Apa yang saya perintahkan harus sesuai dengan yang kalian lakukan. Seperti biasa, ya. Kalau saya bilang tik, tepuk jari. Tepuk jari, bukan tepuk tangan. Bukan tepuk tangan. Tepuk tangan langsung maju ke depan. Awas, tepuk jari. Saya, dong? Ya, ini sambil saya cek ini, ya. Coba, fokus. Belum waktunya mukul, kamu mukul, maju ke depan. Untuk bersolawat. Tik, tik, dum. Dum, dum, tik.
Dum tik dum. Fokus. Tik tik dum. Dum dum dum. Tik tik tik. Dum tik dum. Nah, semuanya duduk kembali. Ya. Was-was ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, tadi kalian sudah menjawab bahwa pertemuan yang lalu tentang apa tadi? Inspirasi Al-Quran. Dan sekarang kita mempelajari tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Tetapi sebelum itu kalian harus tahu apa sih tujuan kita mempelajari ini? Lah, ini tujuannya. Tujuannya pembelajaran pada kali ini yang pertama, ini menjelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang kedua, fokus menyebutkan Nabi dan Rasul Allah serta kisah perjuangannya. Kemudian yang ketiga, bisa membedakan sifat-sifat Rasul dan menceritakan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting, yakni mengimplementasikan, mengaktualisasikan, mempraktekkan sikap perilaku dalam meneladani sifat-sifat Rasul, kaitannya dalam kehidupan nyata sebagai generasi muda milenial saat ini. Itu ya. Sebelum kita masuk kepada materi inti, dibuka kitabnya semua, ya. Saya persilakan untuk dibuka pada halaman 165. Ya. Sudah? Saya kasih waktu 10 menit untuk membaca sebelum nanti saya terangkan. Tetapi sebelum kalian membaca, ya, sebelum kalian membaca tentang apa yang akan kita pelajari kali ini, sedikit saya kepingin tahu, pasti kalian dulu sudah pernah mempelajari kan tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada Rasul, kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada qada dan qadar, yang keenam iman pada hari kiamat. Maaf anak-anak, kalian sebagai muslim harus benar-benar paham betul tentang iman kepada semua yang harus kita imani. Lah, kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Ya, kalian sudah bisa menjawab apa itu tadi rukun iman, apa itu Nabi, ya, yang keras. Seorang manusia pilihan yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri, itu seorang Nabi. Betul sekali ya. Aplaus untuk teman kalian. Berarti kalian sudah sedikit mengenal tentang bab yang akan kita pelajari. Ya, maka untuk lebih dalamnya saya persilakan untuk membaca sekilas sekitar 10 menit. Silakan nanti kita perdalam lebih lanjut. Mulai dari sekarang. Silakan. Ya, cukup anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini salah satu cara yang diajarkan Rasulullah, yaitu sukalah untuk literasi atau membaca, ya. Karena membaca adalah jendela dunia. Semakin banyak kita baca, semakin banyak kita tahu. Kalau kita kurang baca, banyak yang kita tidak tahu, ya. Setelah kalian membaca, untuk lebih memahami lebih ada tekanan, kita perhatikan pada korektor kali ini. Arti iman kepada Nabi dan Rasul. Ya, tadi ada yang jawab iman ada 6. Sekarang iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah. Jika salah satu diingkari, ya, orang tersebut tidak termasuk golongan orang yang beriman. Seperti firman Allah berikut. Nah, ini
Coba semuanya dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Shadaqallahul adzim. Tahukah kalian apa artinya ini? Ternyata agak ngeri, Rek. Kalau ada orang nggak iman sama Nabi dan Rasul ini. Siapa yang tidak iman kepada Allah, kepada Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka sa'ir yang menyala-nyala. Disiapkan oleh Allah di akhirat neraka sa'ir bagi orang yang tidak beriman kepada Nabi dan Rasul. Ya, berikutnya dari penjelasannya tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan iman kepada Rasul sama pentingnya dengan rukun iman yang lain dan menjadi penentu seseorang disebut mukmin atau tidak. Iya, anak-anak, paham dong? Iya. Berikutnya nama-nama Nabi dan Rasul. Ada berapa Nabi dan Rasul? Ada 25. Itu yang wajib kita ketahui. Yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis ada 25. Seperti yang sudah sering kita dengarkan. Yaitu ini. Allah telah mengutus beberapa Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dan ada yang tidak. Lah yang tidak ini yang tidak masuk 25. Ya. Kemudian ada pun nama 25 Nabi dan Rasul antara lain sebagai berikut. Siapa? Semuanya dibaca dengan semangat. 1. Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, Ibrahim, Ismail, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Ya, kemudian berikutnya Nabi Yusuf, Nabi Syuaib, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, dan Nabi Ilyasa. Dan yang terakhir Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah anak-anak, kita termasuk orang yang beruntung karena kita diaku menjadi umat Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya anak-anak, sifat para Nabi dan Rasul. Yang pertama sifat wajib. Ada yang tahu apa sifat wajib Nabi atau Rasul? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Ya, alhamdulillah. Ya, kita buktikan betul atau tidak. 1. Sidik. Apa sidik? Apa sidik? Ini artinya benar atau jujur. Dengan kata lain bahwa semua yang disampaikan Rasul itu pasti benar, baik berupa ucapan maupun perbu. Tidak ada yang salah, pasti benar. Yang kedua tadi dijawab apa? Amanah. Apa amanah? Dapat dipercaya. Ada yang jawab tadi guru BK katanya. Ya, guru BK. Betul apa salah? Betul ya, guru BK. Tetapi yang di sini yang dimaksud sifat amanah adalah jawab. Baca yang keras. Amanah artinya yang keras. Tanpa ada penambahan dan pengurangan. Ya, itu amanah. Dong? Iya. Semangat ya. Yang ketiga, tabligh. Apa tabligh? Kita buktikan. Ya, coba dibaca yang keras. Kamu, Satria. Bahayakan dirinya. Ini seperti yang tadi dijawab ya. Tentang apa? Sifat tentang siapa itu Rasul, mendapat wahyu dan menyampaikan pada umatnya ya. Kemudian yang keempat, fatona. Apa fatona? Ada yang tahu? Cerdas. Lebih sempurnanya coba dibaca yang belakang kamu.
Keras. Tanggung jawab untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Mereka mampu memberikan solusi dalam jalannya Keluar terhadap persoalan umat. Iya, terus sekali ya. Alhamdulillah. Ini sifat wajib para rasul. Rasul wajib seperti ini. Ya. Kalau tidak seperti ini maka punya kelemahan dan kerasulannya dipertanyakan. Ya, karena ada kan orang yang mengaku menjadi nabi. Ya, sepeninggal Nabi Muhammad kan ada orang yang mengaku nabi. Siapa? Musailamah Al-Kadzab, mengaku nabi. Ya, katanya punya mujizat, bukan, itu sihir. Punya kitab. Ya, padahal bukan Al-Qur'an, bukan kitab yang diturunkan oleh Allah. Mudah-mudahan kalian kelak akan menjadi seorang pemimpin yang amanah, bukan khianat. Ya, bukan yang tidak bisa dipercaya. Khianat artinya kebalikan dari amanah. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Seorang rasul tidak mungkin bersifat khianat karena rasul adalah manusia pilihan. Sehingga dalam menyampaikan wahyu banyak orang yang mempercayainya. Ya, maka anti bagi nabi adalah punya sifat khianat. Yang ketiga, kitman. Apa kitman? Coba dibaca yang tadi ngantuk, yang keras suaranya. Yang keras. Ya, pada umatnya ya ternyata kurang lancar bacanya ya. Nah, ini lebih giat belajar ini. Yang terakhir, balada, artinya bodoh. Seorang rasul mustahil bersifat bodoh karena seorang rasul adalah manusia pilihan yang membawa penerangan pada jalan kebenaran sesuai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya tugas rasul. Apa tugas rasul? Adapun tugas rasul antara lain sebagai berikut. Ini ingat, menyampaikan risalah dari Allah. Dibaca bersama. Yang pertama apa? Yang kedua, mengajarkan kalian. Yang ketiga, ya. Yang keempat, ya. Yang kelima, dan yang keenam, maksudnya kabar gembira berupa surga, kabar peringatan berupa neraka, dan petunjuk yaitu hidayah ya. Dan terakhir selamat belajar. Ya, anak-anak siapkan untuk dibuat kelompok seperti biasanya. Ada berapa kelompok biasanya anak-anak? 4. Ya, biar nggak sulit untuk membaginya, maka buat 4 kelompok. Tetapi gini, ini tugasnya kelompok mengerjakannya karena butuh sharing dengan teman-teman yang lain. Tetapi mengumpulkannya sendiri-sendiri. Ya, jadi mengerjakannya bersama-sama, mengumpulkannya sendiri-sendiri. Usahakan kalian benar-benar mengerjakan karena kemampuan dan hasil olah diskusi dengan kalian. Ya, silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. Ayo gercep. Maju sebentar. Langsung 1 anak 3. 1 anak 3 ya. Dibantu 1 anak 3. Dibantu. Nanti kalau lebih dikembalikan. Ya,
Dikerjakan, dikasih nama sesuai dengan pemahamanmu. Gak apa-apa, ayo. Namanya yang penting, nama-nama. Jadi nanti aku maju semua ini terus kamu membacakan jawaban. Tentu? Hafalnya yang kamu hafal. Sudah selesai kepinginnya, kenyataannya belum sama sekali. Kenapa? Wajib. Tadi kan sudah. Caranya kan tadi sudah tepat. Yang pertama, yang pertama tak kasih pemantik. Tahu pemantik? Pertanyaan awal. Yang kedua kalian baca. Setelah itu saya terangkan. Mestinya tambah paham. Karena sudah dibaca. Kalau tidak paham berarti gak dibaca, ketika diterangkan gak didengarkan. Nah, tapi insya Allah pura-pura tidak bisa. Gimana? Ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Dakwah kan? Iya, ada yang sirri, ada yang jahar. Paham? Waktunya kurang 5 menit.
Anak-anak, ya cukup. Saya kira waktunya sudah habis. Sekarang dikumpulkan semuanya. Khusus untuk lembar terakhir yang dikumpulkan. Lembar pertama dan kedua bisa kalian miliki, karena itu sebagai acuan tujuan pembelajaran. Lembar terakhir yang dikumpulkan. Ayo, cukup dikumpulkan. Lembar yang terakhir. Selesai, tidak selesai dikumpulkan. Hitungan dari 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ayo semuanya. Ya enggak apa-apa. 3. Nah, nanti kamu yang baca nih ya. Kelompok berapa ini? 1, oke. Ini pegang sendiri nanti ya. Ya. Iya, tapi enggak usah, enggak apa-apa. Biar cepet. Ya. Ayo, sudah ya. Oke. Enggak apa-apa. Ya. Anak-anak sekalian, dari sekilas yang kita kerjakan secara berkelompok diskusi tadi, hasilnya akan dikumpulkan satu persatu sesuai dengan nama per individu siswa-siswi. Tugasnya ada yang di lembar yang kedua tadi ya, pertanyaan. Dan saya lihat, saya keliling tadi, ada satu kelompok yang proaktif. Tanya, kemudian sharing sama temannya, dan ini yang saya apresiasi untuk maju ke depan mewakili kelompok yang lain. Yang lain, andai kata ada kekurangan bisa disempurnakan dan bisa meniru kelompok yang akan saya persilakan untuk maju ke depan, yaitu kelompok 1. Silakan semuanya maju ke depan, kelompok 1. Sebelum kalian membacakan beberapa jawabannya, kalian perkenalkan dulu kelompoknya. Gimana? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Sania Putri Afifah. Muhammad Ihya Ulumuddin. Muhammad Jibril Rinaldi. Hadifatul Maimunah. Safatul Fitri, Silmi Dani Agrita. Soal pertama, 1. Sifat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang nabi dan rasul, dan sifat apa yang tidak dimiliki oleh seorang nabi dan rasul? Sebutkan. Jawabannya adalah sifat yang harus dimiliki: sidik, amanah, tabik, fatonah. Sifat yang tidak dimiliki: hizib, hianat, kitman, dan baladah. Soal nomor 2. Bagaimanakah usaha para rasul dalam berdakwah? 1. Terang-terangan, dan 2. Sembunyi atau rahasia. 3.
Bagaimanakah usaha kalian jika usaha kalian tidak sesuai seperti yang kalian harapkan? Jawabannya, terus berusaha sampai mendapatkan hasil yang sesuai harapan. 4. Sebutkan 10 nama nabi yang kamu ketahui. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Isa, Muhammad, dan Harun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, aplaus untuk teman kalian. Alhamdulillah anak-anak. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis. Tidak bisa ya. Tadi sudah dipresentasikan teman kalian tentang 4 soal yang berhubungan dengan materi yang tadi sudah Pak Guru sampaikan. Ya, dan alhamdulillah sebenarnya kalian semuanya ini mudah untuk memahaminya karena yang pertama sudah saya kasih pertanyaan pemantik, yang kedua saya persilakan untuk membaca ya, dan yang ketiga saya kasih pemantapan dengan menerangkan, lebih-lebih dengan melihat proyektor tadi ya kan. Alhamdulillah presentasi pada kali ini kelompok 1 cukup bagus ya, dan dipersiapkan untuk minggu depan ya. Minggu depan, pekan depan kita akan mempelajari tentang bab apa? Lihat di kitabmu, yaitu bab menjadi generasi toleran membangun harmoni antar umat beragama. Untuk kali ini saya kira cukup, dan sekali lagi sebelum ditutup dengan doa, sekilas apa itu iman kepada Nabi dan Rasul? Percaya akan adanya manusia yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, 1. Yang kedua, sifat Nabi dan Rasul ada berapa? 3. Yang pertama sifat wajib, yang kedua jaiz, yang ketiga sifat mustahil ya. Alhamdulillah. Dan yang paling akhir, karena kalian ini generasi milenial ya, maka kalian ikuti semua yang diajarkan para nabi dengan kemampuanmu memahami lewat digital. Saya kira cukup. Sedikit ada pertanyaan enggak? Alhamdulillah. Minggu depan sekali lagi kita akan mempelajari tentang apa tadi? Menjadi generasi toleran, membangun harmoni antar atau inter umat beragama. Cukup, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bisirril Fatihah. As-Safari, mohon maaf kurang lebihnya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kali ini menjadi bekal ilmu yang bermanfaat untuk menggapai kesuksesan dan bahagia dunia akhirat ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.